Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk semua anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ini mana ya? Si Kuning belum hadir ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Baik, sebelum pembelajaran dimulai ya, nanti untuk absennya biar menyusul aja karena teman kita ada yang belum hadir nampaknya, mungkin gangguan sinyal ya. Oke, nggak masalah. Silakan Davi untuk memimpin berdoa terlebih dahulu, Davi. Baik, Bu. Oke semuanya, sebelum kita mengawali pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Mas Davi yang telah memimpin doa ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, tolong pastikan untuk kamera diaktifkan ya. Mas Yoga mana? Mas Yoga, Ma'ruf? Halo, Mbak Isti? Aktif ya? Mas Eva? Ah ya, Mas Yoga, tolong kamera diaktifkan ya, Mas Yoga. Oke, baik. Selanjutnya di sini Ibu akan sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan terlebih dahulu memberikan motivasi ya. Mudah-mudahan anak-anak Ibu di sini walaupun masih udah siang ya bisa tetap aktif dalam belajar nanti ya. Ya, Bu. Baik, ini Mbak Mila sudah masuk ya? Oke, walaupun di sini musim pandemi ya, jadi kita harus tetap semangat ya dalam belajar. Jangan lupa jaga jarak, kemudian selalu memakai masker. Nah, di sini Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Karena tadi nampaknya siswa Ibu baru ada yang masuk. Ibu terlebih dahulu absen dulu ya. Oke. Ma'ruf Yoga. Oke, mute-nya tolong di-mute ya, Ma'ruf. Suaranya Ma'ruf. Oke, nggak apa-apa. Davi. Hadir, Bu. Ya. Epa. Hadir, Bu. Ya. Husnul. Hadir, Bu. Ya. Isti. Hadir, Bu. Lubak. Hadir, Bu. Rani. Halo Rani. Rani hadir? Hadir, Bu.
Ya, oke. Hadir, Bu. Ya, oke. Berarti udah hadir semuanya ya. Oke, terima kasih. Kalian sudah bisa hadir dalam pembelajaran Ibu hari ini. Mudah-mudahan dalam pembelajaran nanti berjalan dengan lancar ya. Baik, di sini Amin, Bu. sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, ya, di sini Ibu akan mengingatkan kalian untuk pembelajaran minggu lalu. Masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Pembelajaran minggu lalu, siapa yang masih ingat? Mbak Mila gimana, masih ingat? Atau Mbak Isti? Sudah lupa, Bu. Udah lupa? Mbak Husnul, coba Husnul. Minggu lalu, apa minggu lalu pembelajarannya? Materi sebelumnya yaitu mengentri transaksi pembelian dan transaksi pembayaran utang. Ya, bagus. Langkah-langkahnya masih ingat, Mbak Husnul? Masih, Bu. Ya. Apa langkah-langkahnya, Mbak Husnul? Menu yang digunakan untuk pembelian purchase, enter purchase, pilih nama supplier, isi Ya. menu, isi nomor faktur dan tanggal transaksi, isi jumlah barang yang dibeli pada kolom bill, tekan tab untuk mengisi harga beli barang pada kolom price. Balance due harus sama nilainya seperti pada faktur. Kemudian Ya. record. Oke. Untuk transaksi pembayaran utangnya, siapa yang masih ingat? Mbak Isti masih ingat nggak untuk transaksi pembayaran utang? Oke, Davi, Mas Davi, masih ingat nggak Mas Davi untuk transaksi pembayaran hutang dagang? Masih, Bu. Ya, oke, tanggal Mas Davi. Menu yang digunakan untuk pembayaran utang dari Comment Center, pilih fitur Ya. Purchase ke Pay Bills. Ya. Pastikan kolom akun terisi cash in bank. Pilih nama supplier, isi Ya. check number, dan tanggal transaksi. Isi jumlah pada kolom lanjut. amount, klik amount update, Ya. lalu tekan enter. Lalu klik record. Oke, terima kasih ya. Berarti Mas ingat, tolong yang teman-teman lainnya ya. Masa pembelajaran minggu lalu udah lupa ya? Oke, karena di sini sebagian sudah paham pembelajaran minggu lalu ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan KD, IPK, dan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Sebentar, di sini Ibu akan menampilkan PowerPoint-nya. Tolong diperhatikan ya. Ya, Bu. Oke. Nah, di sini sudah nampak ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini adalah untuk media pembelajaran ya. Di sini untuk pembelajaran hari ini KD-nya yaitu menganalisis transaksi penjualan barang dagang dan transaksi pelunasan piutang pada perusahaan dagang. Nah, kemudian untuk KD keterampilannya yaitu melakukan entry transaksi penjualan barang dagang dan transaksi pelunasan piutang pada perusahaan dagang. Nah, kemudian IPK-nya ya di sini nanti yang harus dicapai untuk 3.15.1 menjelaskan langkah-langkah mengentry transaksi penjualan barang dagang dan pelunasan piutang pada perusahaan dagang. Kemudian
mengklasifikasikan bukti-bukti transaksi yang digunakan untuk mengentri transaksi, penjualan barang dagang, dan pelunasan piutang pada perusahaan dagang. Kemudian 3.15.3 menganalisis informasi yang terdapat dalam bukti transaksi penjualan barang dagang dan pelunasan piutang pada perusahaan dagang untuk dientri ke dalam aplikasi komputer akuntansi. Nah, kemudian untuk 4.15.1 melakukan entry transaksi penjualan barang dagang secara tunai maupun secara kredit, melakukan transaksi pelunasan piutang perusahaan dagang. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya, ya di sini nanti yang harus kalian capai dalam pembelajaran hari ini, ya, dengan memperhatikan bahan tayang dan PowerPoint, dan nanti ada video dalam kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat 1. Menjelaskan langkah-langkah mengentri transaksi penjualan barang dagang dan pelunasan piutang pada perusahaan dagang dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, mengklasifikasikan bukti-bukti transaksi yang digunakan untuk mengentri transaksi penjualan barang dagang dan pelunasan piutang pada perusahaan dagang dengan benar. Kemudian yang ketiga, tujuannya menganalisis informasi yang terdapat dalam bukti transaksi penjualan barang dagang dan pelunasan piutang pada perusahaan dagang untuk dientri ke dalam aplikasi komputer akuntansi dengan benar. Kemudian yang keempat, mengentri transaksi penjualan barang dagang secara tunai maupun kredit dengan benar. Yang kelima, mengentri transaksi pelunasan piutang dagang pada perusahaan dagang dengan benar. Nah, ini nanti tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, ya. Jadi di sini nanti dalam tujuan pembelajaran itu siswa harus apa? Yang pertama, ya, berarti nanti dalam prakteknya kalian harus bisa mengentri baik itu penjualan tunai, penjualan kredit, dan pelunasan piutang. Ya, di dalam pembelajaran kali ini jadi pembahasannya nanti tentang penjualan, baik itu penjualan kredit, penjualan tunai, dan pelunasan piutang. Nah, sedangkan tujuannya yang harus kalian capai ya yang tadi sudah Ibu paparkan, ya. Nah, mudah-mudahan dengan tujuan pembelajaran hari ini nanti, dengan tujuan yang Ibu paparkan nanti, kita bisa fokus dalam pembelajaran hari ini dan nantinya berjalan dengan lancar, ya. Baik, itulah untuk tujuan baik itu IPKD, IPK, kemudian dan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian di sini, ya, untuk di comment center ini, ya, oke, di sini sebentar, ini ada comment centernya. Bentar ya. Nah, di sini. Nih, dari comment center ini adakah pertanyaan? Ada pertanyaan dari sini? Dengan masalah terkaitnya nanti untuk pembelajaran kita hari ini? Ayo, ini pada kemana ya? Ibu nggak sendirian kan di sini? Enggak, Bu. Oke, mana Mbak Wening ya? Mbak Wening, Mbak Wening. Halo Mbak Wening, di mana ya Mbak Wening? Oke. Ada yang bertanya?
Saya Mungkin Bu. Rani? Ya, Mbak Isti, silakan Mbak Isti dari sini. Dari Menu comment center tadi, silakan Mbak Isti bertanya. menu apa saja yang digunakan dalam mengenai transaksi penjualan? Lalu langkah-langkah dalam mengenai transaksi penjualan itu bagaimana Bu? Oke, itu ya pertanyaan dari Mbak Isti ya. Nanti untuk jawabannya kita tampil dulu ya, Ibu tampil dulu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, Mbak Isti kalau sudah di-mute ya. Oke, Ya, Bu. biar ya. Oke, untuk pertanyaan kedua, untuk masalah dari comment center tadi, untuk baik itu di penjualan maupun pelunasan piutang, ada yang mau ditanyakan? Eva, Bu, mau bertanya. Apa Iya, menu yang Eva. apa menu yang digunakan untuk pelunasan piutang dan bagaimana langkah-langkah untuk mengentri transaksi pelunasan piutang? Oke, ya, baik. Nanti ya, Ibu tampung dulu untuk pertanyaannya. Kemudian nanti untuk pertanyaan tadi sangat bagus ya. Nanti dalam jawabannya Ibu serahkan kepada anak-anak Ibu siapa yang mau menjawab. Yuk, siapa yang pertanyaan dua tadi dari Mbak Eva dan Mbak Isti tadi? Silakan yang mau bertanya, yang mau menjawab. Saya, Bu. Ya, Mas Dapi ya? Siapa? Oh, Lubab. Oke, ya, Mas Lubab. Ya, silakan. Menu yang digunakan untuk penjualan yaitu pilih fitur sales, kemudian enter sales, isi sesuai data transaksi. Setelah selesai, klik record. Ya, terima kasih kepada Mas Lubab ya yang sudah menjawab. Ya, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Pertanyaan yang kedua? Saya Bu. Ya, siapa ini? Saya Bu. Rani. Oh, Rani. Oh iya, Rani. Oke, apa Mbak Rani? Untuk pelunasan piutang adalah pilih menu sales, kemudian klik reset payment, setelah itu isi data sesuai dengan transaksi, kemudian klik record. Oke, terima kasih kepada Mbak Rani ya. Baik, untuk jawaban dua pertanyaan tadi ya. Untuk lebih jelasnya nanti silakan kalian bisa mempraktekkan ya, karena dalam pembelajaran hari ini kalian apa saja yang harus kalian kerjakan, dan nanti kalian yang pertama ya itu harus bisa apa itu menu penjualan tunai, baik itu penjualan secara kredit, kemudian bagaimana cara langkah-langkahnya, setelah itu menu apa yang digunakan dalam pelunasan piutang dan langkah-langkahnya. Nah, jadi baik di sini sebelumnya Ibu akan membagikan kelompok ya, untuk kelompoknya. Oke, di sini Ibu bagikan saja, tolong diperhatikan ya. Baik, Bu. Oke, baik. Untuk kelompoknya, bentar Ibu keluarkan dulu ini. Baik, untuk kelompoknya tolong diperhatikan ya. Kelompok 1 itu nanti ada Mas Ma'ruf, kemudian ada Rani, dan ada Davi. Ada semuanya? Ada, Bu. Ya, bagus. Oke. Kemudian di kelompok 2 itu nanti ada Mbak Mila, ada Mbak Husnul, kemudian ada Mbak Wening. Ya, itu nanti untuk di kelompok 2. Kemudian di kelompok 3 ada Mbak Khuswatun, kemudian ada Mbak Eva, kemudian ada Mas Lubab. Ya, jadi itu kelompok-kelompoknya. Tolong perhatikan, dan nanti untuk
tugasnya, Ibu kirim LKPD-nya melalui Google Classroom ya. Dan di situ nanti silahkan kalian mengerjakan dan beralih ya. Nah, kemudian untuk nanti Ibu minta harap ada yang presentasi perwakilan setiap kelompoknya. Dan ingat, di dalam presentasi ini nanti ya Ibu minta untuk kelompok 1 itu dari Mas Ma'ruf nanti ya, yaitu tentang penjualan secara kredit. Kemudian untuk Mbak Mila itu presentasi penjualan secara tunai. Kemudian Mbak Isti nanti tentang yang pelunasan piutang. Ya, jadi di dalam berdiskusi nanti dan presentasi, saat di presentasi di sini Ibu harapkan harus ada yang bertanya. Ya, dari perwakilan kelompok harus ada yang bertanya. Nah, kemudian saat bertanya di sini nanti kalian silahkan dirembuk ya, atau bareng dengan teman kelompoknya siapa yang akan menjawab pertanyaan dari teman ya, biar nanti dalam diskusi kemudian saat presentasi itu berjalan dengan lancar ya. Baik, karena di situ sudah Ibu kumpulkan untuk kelompok masing-masing, silahkan kalian mengerjakan tugas yang sudah Ibu kerjakan. Ingat untuk kelompok masing-masingnya ya. Oke. Nah, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu kurang lebih di sini 15 menit ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Silahkan. Saat berdiskusi, tolong pastikan aktifkan kamera. Ya, jangan ada yang nggak aktif kamera. Itu Mbak Rani kemana ya? Oke. Saya, Bu. Ya, ada ya. Oke. Ada, Bu. Ya, baik. Silakan lakukan diskusi. Tetap aman ya. Oke. Silakan dikerjakan untuk tugasnya. Halo, Lubab. Ya, Bu. Oke. Rani mana ini? Aktifkan kameranya ya, Rani. Iya, Gimana? Bu. Ada masalah dalam pengerjaan diskusi soal yang Ibu share di Google Classroom? Oke. Mas Ma'ruf, suaranya nggak ada ya, Mas Ma'ruf ya? Ada, Bu. Halo, Mas Ma'ruf. Halo. Suaranya kok kecil ya, Mas Ma'ruf ya? Nggak dengar, Bu. Gimana? Apa karena pakai headset itu, Mas Ma'ruf? Gimana, Bu? Ah iya, nggak usah pakai headset ya, Mas Ma'ruf. Pantesan dari tadi kok suaranya nggak ada. Tadi dimatiin, Bu, sengaja.
Oh, gitu. Oke. Nah, kerjakan ya, Mas Ma'ruf. Ah, Ya, Mbak Mila, Mbak Isti. Yuk, semuanya silakan dikerjakan. Ini Eva mana ini, Mbak Eva? Halo, Mbak Eva. Ada, Bu. Nah, oke. Halo, Bu. Kameranya tolong diaktifkan ya. Gimana? Ada masalah untuk pengerjaannya? Aman ya? Oke, jangan lupa nanti harus ada yang presentasi ya. Harus disiapkan siapa yang mau presentasi. Halo Mas Dapi. Aman Mas Dapi? Aman, Bu. Nah, oke ya. Tolong kameranya diaktifin ya walaupun lagi mengerjakan ya. Iya, Bu. Oke. Halo Mbak Mila. Ada masalah Mbak Mila? Enggak, Bu. Oke ya. Tolong dikerjakan ya. Ayo sambil mengerjakan. Oke, waktu berjalan ya untuk diskusinya. Nanti apabila sudah selesai, ya boleh kalau sudah selesai nanti silahkan sama Ibu ya kalau sudah selesai.
Oke. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oh, sudah, Ma'ruf. Oke, tunggu temannya dulu ya, kalau sudah ya. Ya. Oke. Kalau sudah, untuk Mbak Mila ya sudah Mbak Mila? Kalau belum, Ibu tunggu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Mas Ma'ruf udah, Mas Ma'ruf? Sudah. Sudah, Mbak Isti? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau sudah, ya karena kita sudah selesai untuk diskusinya. Baik, Ibu mohon di sini salah satu untuk presentasi ya. Tolong perhatikan. Ingat, saat di presentasi ini nanti harus ada yang bertanya ya. Baik, untuk di kelompok 1 di sini nanti akan dipresentasikan oleh siapa? Siapa? Siap yang untuk presentasi? Siap. Oke, Mas Ma'ruf siap. Oke, silakan Mak Ma'ruf untuk presentasi, yaitu di penjualan secara kredit ya. Yang teman lainnya tolong diperhatikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bagaimana cara melakukan transaksi penjualan tunai. Jelas suara saya? Penjualan kredit apa tunai, Mas? Yang kredit Oh, ya? penjualan kredit. Penjualan Oke, kredit. ya. Silakan. Pertama masuk comment center, kita masuk menu sales, enter sales. Langsung saja karena tadi saya sudah mengerjakan. Ya. Langsung masuk ke transaksinya. Yang ini. Tadi masuk ke sales, enter sales. Untuk customernya diisi customer sesuai dengan soalnya. Terus Ya. yang ini, terus ini termin kita masukkan, ini dipilih yang in a given of days, yang nomor 3. Balance due days-nya kita tulis 30, ini untuk batas waktu 30 hari. Kita Ya. oke. Untuk tanggal sesuai yang di soal. Terus jangan lupa teks inklusifnya dihilangkan. Ya. Untuk shift yang pertama, mengikut soal berapa ini jumlahnya 8, item number-nya apa, langsung ke price, harga. Harga Ya. ini mengikuti soal, lanjut ke yang shift nomor 2, 5, item number diisi sesuai soal, price-nya juga sesuai soal. Nah, karena di soal tadi ada informasi tentang free collect, kita masukkan free collect-nya di sini sebesar 500.000. Ditambah Ya. sini APBN. Oke. Sudah selesai itu langsung di record. Oke. Karena saya sudah kita tinggal di oke saja.
Oke. Gitu. Ya, masih dibuka dulu Mas Ma'ruf yang itu biar kawannya bertanya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Yuk, untuk kelompok lain silahkan yang mau bertanya. Saya, Bu. Ya, siapa ya? Husnul? Ya, oke Mbak Husnul. Mbak Husnul dari kelompok berapa disebutkan ya? Ya, Bu. Saya kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Pada penjelasan tersebut, termin yang tertera adalah N/30. Misal terminnya 2/10, N/30, bagaimana cara menyesuaikannya? Oke, baik. Silakan yang mau menjawab. Dari kelompok 1, silakan Mas Ma'ruf atau kawan-kawannya. Kalau mau kawannya boleh, siapa? Mas Ya, Dapi. Mas Saya, Dapi. Bu. Oke, Ya, Bu. ya Mas Dapi. Silakan untuk mencoba menjawabnya Mas Dapi. Tolong sambil dibuka Mas Ma'ruf untuk terminnya. Oke. Itu payment is due-nya diganti dengan Ya. in event of die. Ya, oke. Kemudian diskonnya itu, diskon die diisi dengan angka 10. Oke. Ya. Balance due die-nya diisi 30. Ya. Kemudian diskon for early payment diisi 2%. Oke. Klik Nah, OK. coba. Oke, di oke, Mas. Nah, itu ya. Nah, itu apabila terminnya 2/10 N/30. Oke, terima kasih kepada Mas Davi telah menjawab ya. Gimana untuk yang bertanya Ya, Bu. kelompok 2 tadi untuk pertanyaan jawabannya sudah pas? Sudah, Bu. Ya, oke. Baik, kalau sudah pas dikembalikan lagi tuh Mas Ma'ruf. Ya, Bu. Oke, terima kasih ya kepada Mas Ma'ruf. Oke, silakan ditutup untuk karena presentasinya sudah selesai. Baik, sekian presentasi dari saya, kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu untuk kelompok 1 yang telah presentasi. Silakan dulu Mas Ma'ruf. Ya, terima kasih kepada kelompok 1, Mas Ma'ruf dan teman-teman semuanya. Kita beri aplaus untuk kawan yang sudah presentasi. Oke, terima kasih ya. Itu dari kelompok 1 ya, sudah bagus sekali, sudah tepat jawabannya ya. Kemudian untuk kelompok 2. Kelompok 2 Mila, Bu. Oh ya, silakan Mbak Mila. Tolong di-mute itu Mbak Mila. Suaranya belum ada Mbak Mila. Suaranya belum ada Mbak Mila. Ya, oke. Keluarkan mayoknya. Ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penjualan tunai.
Ya, Pertama buka comment center, kita buka menu sales, lalu enter sales. Karena di sini saya sudah buat, jadi langsung lihat jurnalnya. Pertama, customer-nya kita pilih ini penjualan tunai. Terms-nya diisi dengan COD karena penjualan tunai. Invoice-nya diisi sesuai dengan transaksi. Tanggalnya juga. Ship sama ininya diisi sesuai dengan transaksi yang ada. Khusus untuk penjualan tunai, apply to date-nya diisi sesuai dengan jumlah transaksi. Lalu karena ini sudah dikerjakan, kita klik OK. oke ya. Oke, itu dibuka dulu Mbak Mila, biar nanti temennya ada yang bertanya. Silakan dibuka dulu lagi untuk penjualan tunainya. Oke, silakan untuk Mbak Mila lemparkan ke teman yang ada pertanyaan. Untuk kelompok yang lain silakan untuk bertanya. Saya, Bu. Ya, siapa? Mas Lubab ya? Ya. Oke, ya Mas Lubab silakan bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Kenapa saat mengentry penjualan tunai, termin harus diganti dengan COD? Oke, itu ya. Karena di sini penjualan tunai sama penjualan kredit itu langkahnya sama, cuma pertanyaan dari Mas Lubab tadi, kenapa saat di penjualan tunai itu harus COD? Oke, dari kelompok 2 yang mau menjawab? Saya Bu, Kuning. Jadi mewakili kelompok 2 akan menjawab pertanyaan Mas Lubab tadi. COD yaitu singkatan dari Just on Delivery. COD adalah syarat pembayaran tunai saat barang diterima pada saat invoice atau faktur penjualan dan barang diserahkan maka harus dibayar saat itu juga. Jadi saat mengentry penjualan tunai, termin yang dipakai adalah COD. Oke, itu ya, itu jawaban dari kelompok 3 ya. Gimana untuk jawabannya? Sudah puas untuk kelompok 2? Sudah? Sudah puas Mbak Mila dan lain-lain temannya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Kalau sudah, terima kasih. Silakan ditutup Mbak Mila presentasinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Mila dan teman-teman yang sudah presentasi. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Baik, masih satu lagi ya. Berarti dari kelompok 3, silakan untuk kelompok 3 yang mau presentasi. Saya, Bu. Ya, Mbak Isti. Oke, Mbak Isti, silakan Mbak Isti. Jadi langkah untuk mengentry transaksi pelunasan piutang yaitu kita modul seller, kemudian receipt payment. Tapi karena kelompok kami sudah mengerjakan, jadi kita tinggal lihat di akun transaction journal. Nah, di sini kita isi akunnya dengan casing bank. Lalu ID-nya kita isi dengan nomor faktur. Batch diisi dengan tanggal transaksi. Amount receivable diisi dengan total uang yang diterima. Customer kita isi dengan yang membayar piutang.
terus kita klik amount available, terus kita tap hingga out of balance-nya Rp 0. Kemudian Oke. klik OK. Ya, jangan ditutup dulu ya Mbak Isti, mana tahu nanti temannya ada. Ya, Bu. Oke, ya. Oke, silakan untuk kelompok lain yang mau bertanya tentang pelunasan piutang. Saya, Bu. Mas Dapi? Oke, Iya, ya Bu. Mas Dapi. Silakan Mas Dapi. Dari kelompok mana Mas Dapi? Kelompok 1, Bu. Oh iya, dari kelompok 1 mau menjawab. Ya, silakan Mas Dapi. Kenapa saat mengentri pelunasan piutang, deposit to account harus diisi dengan cash and bank? Ah ya, berarti di sini ya, akun ini ya, kenapa di situ harus selalu diisi dengan cash in bank? Ya, siapa yang bisa menjawab dari kelompok 3? Saya, Bu. Siapa? Eva. Saya Oke, silakan. Saya akan menjawab. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba untuk menjawab. Deposit di sini bukan pembayaran, ini hanyalah uang yang ditransfer ke bank, maka akun yang dipilih cash in bank. Oke, itu ya, karena di situ masuknya ke cash in bank, maka yang dipilih nama akunnya adalah cash in bank. Baik, itu jawaban dari kelompok berapa? 3 ya. Oke, gimana untuk kelompok 1 tadi atas pertanyaannya, jawabannya sudah pas? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke, sudah jelas. Baik, terima kasih. Silakan ditutup Mbak Isti untuk presentasinya. Demikian presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Isti, perwakilan dari kelompok 3. Berikan aplaus. Oke, terima kasih ya. Baik, di sini dalam pembelajaran hari ini kita sudah berdiskusi ya. Ada yang presentasi tentang penjualan secara kredit, penjualan secara tunai, dan pelunasan piutang ya. Nah, jadi sebelumnya nanti pembelajaran ini Ibu tutup, Ibu harapkan di sini nanti ada siswa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Nah, nanti setelah penyimpulan ya, nanti di sini juga Ibu akan memberikan penguatan, baik itu sebuah pertanyaan dan nanti Ibu akan menampilkan video tentang pembelajaran tersebut ya. Kalau waktunya masih ada. Oke, silakan yang mau bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Saya, Bu. Ya, siapa? Koma. Mbak Isti. Mbak Isti tolong untuk tolong dimatikan dulu Mbak Isti. Dimut dulu. Yang lainnya bisa nggak untuk membuat kesimpulannya? Saya, Bu, Eva. Oke, silakan Mbak Eva. Ya. Untuk penjualan, pilih modul sales, kemudian klik menu enter sales, kemudian pilih nama customer. Lalu klik tanda panah untuk mengubah termin menjadi N/30. Faktur invoice dan tanggal faktur. Masukkan jumlah barang yang dijual di kolom sheet. Tekan tab berkali-kali sampai muncul daftar barang, pilih nama barang terjual, klik user item. Lalu isi harga jual di kolom price. Kemudian klik record. Untuk penjualan tunai, paid today diisi sebesar total amount sehingga balance dunya Rp0. Kemudian untuk pelunasan piutang, yaitu pilih modul sales, kemudian klik menu receive payment. Pastikan kolom deposit
to account terisi dengan akun in bank. Pilih nama customer, lalu isi nomor dan tanggal. Kemudian isi amount received dengan jumlah uang yang diterima. Klik kolom amount, apply, lalu tekan tombol tab hingga out of balance Rp 0. Kemudian klik record. Terakhir, tekan Ctrl plus R untuk melihat jurnal sementara. Oke, terima kasih kepada Mbak Eva ya yang telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Baik, di sini sebelum Ibu tutup ya, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Kalian sudah paham untuk pembelajaran hari ini? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah paham, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan ya. Namun di sini nanti saat Ibu memberikan pertanyaan, siswa yang ingin menjawab silahkan raise hand atau langsung menjawab saat saya Bu. Seperti itu ya, biar tidak bersamaan dalam menjawabnya. Oke, masih ingat tadi di dalam baik itu penjualan secara kredit dan penjualan secara tunai, di penjualan secara tunai maupun secara kredit itu kan ada enter sales, ya enggak? Ya, Bu. Ya, masih ingat untuk apa itu kegunaan enter sales? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Siapa? Mbak Rani. Oke, apa Mbak Rani? Enter sales untuk mencatat transaksi penjualan yang sedang berlangsung baik secara tunai maupun secara kredit. Oke, itu ya, itu kegunaan untuk enter sales. Terima kasih Mbak Lani atas jawabannya. Oke, sudah tepat ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apa itu kegunaan receive payment? Ayo, siapa yang tahu apa kegunaan receive payment? Saya, Bu. Ya, Husnul, silakan Mbak Husnul. Receive payment digunakan untuk mencatat penerimaan dari penjualan dan penerimaan pelunasan piutang. Oke, baik, terima kasih. Berarti di sini Mbak Rani sama Mbak Husnul telah memperhatikan pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Baik, di sini sebelum Ibu tutup ya, kalian di sini sungguh luar biasa semuanya ya, karena aktif dalam pembelajaran hari ini. Oke, sedikit untuk ini ya, karena tadi juga sudah bagus ya. Di sini Ibu ada ini enter sales ya. Nah, seperti ini fungsinya untuk melakukan penyatatan dan ini langkah-langkahnya dan seterusnya ya. Baik, itu untuk pembelajaran hari ini ya. Nah, di sini Ibu akan sedikit untuk menyampaikan video sedikit aja ya, coba perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang penjualan secara kredit dan penjualan secara tunai ya. Langkah yang pertama yaitu penjualan secara tunai maupun secara kredit. Oke, keluar ya malahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang penjualan secara kredit dan penjualan secara tunai ya. Langkah yang pertama yaitu penjualan secara tunai maupun secara kredit sama, itu dari sales kemudian enter sales ya. Nah, apabila layoutnya ini belum benar ya, biasanya layoutnya seperti ini, misalkan service ya seperti ini. Nah, maka layout yang kita pilih itu item, setelah itu oke. Baik, untuk transaksi
penjualan secara kredit ya. Di sini ada Maulana Komputer. Nah, kita pilih customer-nya yaitu Maulana Komputer. Use customer. Nah, kemudian di sini ada termin N/30. Maka termin di sini kita pilih in given of die. Nah, kemudian fixed conday-nya 0, balance nya 30, untuk diskon for early payment-nya 0, setelah itu oke. Nah, kemudian untuk invoice-nya itu dari faktur, nomor faktur F12-1, kemudian tanggalnya tanggal 6 bulan 12 2017. Kemudian kita tap ya sampai ke SIP. Di sini SIP ini kita isi quantity yaitu 8. Tap lagi, kita pilih item. Kemudian price-nya kita ketik 18.500. Setelah itu untuk SIP-nya 5 satelit. Untuk price-nya 15 juta. Oke, ini ya. Kemudian karena di sini ada freight collected 500.000, maka kita isikan freight-nya 500.000. Oke, setelah itu kita cek totalnya, kemudian tax-nya ya, PN, kemudian LSD-nya. Oke, kalau sudah kita record. Nah, untuk melihat transaksinya, oke, itu ya, itu untuk sebagian dari penjualan secara kredit ya. Karena di sini juga waktu sudah mau habis, sudah siang, pasti kalian sudah lapar ya karena jam siang. Oke, baik, itulah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang penjualan secara kredit, baik itu penjualan secara tunai dan pelunasan piutang. Karena di sini tadi yang presentasi baik itu Mas Ma'ruf, kemudian Mbak Mila dan Mbak Isti, itu sudah bagus dan sudah tepat ya. Bagus untuk teman-teman yang belum paham ya, mungkin yang tadi belum paham, silahkan nanti kalian mengerjakan di rumah, nanti masih Ibu share untuk soal yang selanjutnya, karena di transaksi ini masih banyak, karena di penjualan itu pasti ada retur penjualan, ya kan? Nah, jadi sama untuk langkahnya ya, tetap dari sales kemudian enter sales. Jadi di sini nanti Ibu akan membagikan ya. Kemudian silahkan kalian kerjakan. Dan untuk pertemuan berikutnya, ingat ya, kita nanti untuk pertemuan berikutnya yaitu tentang penerimaan uang tunai dan pengeluaran baik untuk pembayaran beban-beban ya. Nanti Ibu share. Jadi untuk pertemuan berikutnya kalian sudah mempelajari. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, silahkan Mas Dapi untuk memimpin doa. Baik Bu, untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Dapi yang telah memimpin doa, karena kita juga udah siang, penutupan jam terakhir ya. Baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini, dan kalian untuk di perjalanan semoga selamat sampai tujuan, dan ingat di rumah, di situ nanti silahkan kalian kerjakan, ada soal yang Ibu kirim untuk dikerjakan di rumah ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu.